Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali akan menjelaskan kepada mahasiswa tentang transmisi daya, masalah pendahuluan, dan juga uh, transmisi daya listrik. Buku yang saya pakai, buku ajar Electric Power Transmission System Engineering karangan Turan Gonen. Terus yang kedua, transmisi daya listrik karangan Profesor Insinyur T.S. Dauruk MSc. Pertama, poin pembahasan pengertian tentang masalah transmisi daya secara umum dalam sistem ketenaga listrikan. Yang kedua, masalah jenis saluran transmisi. Yang ketiga, perencanaan sistem tenaga listrik. Yang keempat, ketentuan jarak umum, jarak aman. Sistem tenaga listrik di sini dari pembangkit listrik, terutama PLTU, PLTA, PLTN. Nah, ini diproses energi listrik masuk ke gardu induk dekat pembangkit untuk dinaikkan menggunakan trafo step up, ditransmisikan sampai ke gardu induk berikutnya. Di gardu induk disalurkan ke konsumen beban ya, ke beban listrik. Setelah itu transmisikan selanjutnya. Jadi sistem tenaga listrik merupakan sekumpulan tenaga listrik dan pusat beban yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan jaringan transmisi dan distribusi sehingga menjadi sehingga terjadi satu titik yang terkoneksi dalam sistem tenaga listrik terdiri dari 4 bagian, yaitu pembangkit, transmisi, distribusi, dan konsumen tenaga listrik. Sistem transmisi di Indonesia menggunakan sistem transmisi 150 kV atau disebut dengan saluran udara tegangan tinggi SUTT, dan ada 500 kV atau yang biasa disebut saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Pengertian umum di sini dalam sistem tenaga listrik yang dimaksud transmisi yaitu penyaluran, yaitu proses atau cara menyalurkan energi listrik dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pembangkit ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk ya. Terus contohnya dari pembangkit listrik ke gardu induk, dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya, dari gardu induk ke jaringan tegangan menengah maupun gardu distribusi. Selanjutnya, sistem transmisi tegangan tinggi yaitu sistem penyaluran yang terdiri dari konduktor yang direntangkan antara tiang tower melalui isolator dengan sistem tegangan tinggi seperti ini. Yang kedua, gambar kedua ini standar tegangan tinggi yang berlaku di Indonesia ada 70 kV, 150 kV. Yang ketiga, transmisi 70 kV dan 150 kV di Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia. Yang keempat, ini adalah transmisi tegangan ekstra tinggi 275 kV yang dikembangkan di Sumatera, sedangkan di Pulau Jawa 500 kV, SUTET. Perencanaan sistem tenaga listrik, Electric Utility Planning, di sini ada reliability, ada production cost, biaya produksi, ada keandalan, ada investment cost, biaya investasi. Di sini ekonomik ya, secara ekonomik, terus electric demand forecast, perencanaan beban ke depan, low SEP, terus peak demand forecast, beban puncak ya, permintaan beban puncak, terus perencanaan transmisi, setelah itu distribusi, perencanaan distribusinya. Flowchart perencanaan sistem tenaga listrik ada data, ada studi aliran daya, terus ada studi stabilitas sistem, ada studi hubung sikat sehingga menghasilkan hasil studi dapat diterima, maka akan menghasilkan keputusan penambahan transmisi baru. Ya, ini cara menentukan tambah transmisi baru. Jenis saluran transmisi berdasarkan besaran tegangan ada
SUTUT, yaitu tegangan ultra tinggi di atas 500 kV. Ada SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV. Ada SUTT, saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Ada SUTM, saluran udara tegangan menengah 20 kV. Ada SUTR, saluran udara tegangan rendah 220 atau 380 volt. SUTET dan SUTT di Indonesia ada disebut saluran transmisi. Sedangkan TM, tegangan menengah sampai TR, disebut saluran distribusi. Konstruksi jenis saluran transmisi ada saluran udara tegangan tinggi SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET atau SUTET. Ada lagi saluran kabel tegangan tinggi SKTT. Ini SUTET, bentuknya seperti ini, menaranya agak besar, gemuk. SUTET ini adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi, pada umumnya digunakan untuk pembangkitan dengan kapasitas di atas 500 MW. Tujuannya agar drop tegangan dan penambang kawat dapat direduksi secara maksimal. Pembangunan SUTET cukup efektif jarak 100 km sampai 500 km. Permasalahan dasar pembangunan SUTET, yang pertama konstruksi tiang towernya yang besar dan tinggi, memerlukan tapak tanah yang luas, memerlukan isolasi yang banyak, sehingga pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kedua, masalah lain yang timbul dalam pembangunan SUTET adalah masalah sosial yang akhirnya berdampak pada masalah biaya. Yang ketiga, timbulnya protes dari masyarakat yang menentang pembangunan SUTET. Yang kelima, permintaan ganti rugi tanah untuk tapak tower yang terlalu tinggi. Yang kelima, adanya permintaan ganti rugi sepanjang jalur SUTET. Saluran udara tegangan tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau bare konduktor di udara bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai dengan standar di bidang ketenaga listrikan. SUTT merupakan sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dalam skala besar ke gardu induk langsung ke gardu konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi untuk SUTT antara 70 kV dan 150 kV. Saluran udara tegangan tinggi, konfigurasinya menggunakan satu sirkuit atau double sirkuit, di mana satu sirkuit terdiri dari 3 fase dengan 3 kawat atau 4 kawat. Satu kawatnya sebagai pengantar netral. Jika transmisi ini beroperasi secara radial, jarak terjauh paling efektif adalah 100 km. Jika lebih dari 100 km, maka tegangannya jatuh, drop tegangan terlalu besar sehingga tegangan di ujung transmisi menjadi rendah. Apabila kapasitas daya yang dilakukan besar, maka pengantar pada masing-masing fase berupa berkas konduktor. Bandel konduktor ini terdiri dari 2 atau 4 kawat double atau kuadrat pool. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sistem transmisi dihubungkan secara ring atau interkoneksi. Di Pulau Jawa, transmisi SUTT ini 150 kV telah terpasang secara sistem interkoneksi, sedangkan di pulau-pulau besar lainnya sedang dikembangkan menjadi sistem interkoneksi juga. Pertimbangan pembangunan SUTT yang pertama adanya pertambahan dan pertumbuhan beban sistem tenaga listrik. Yang kedua karena pembangkit tenaga listrik pada umumnya lokasinya jauh dan dari pusat-pusat beban, sehingga untuk menyalurkan energi listrik harus dibangun transmisi tegangan tinggi. Yang ketiga, biaya investasinya lebih murah dibandingkan transmisi SKTT. Yang keempat, koordinasi pada saat pelaksanaan pembangunan lebih mudah, tidak melibatkan banyak pihak. SKTT, saluran kabel tegangan tinggi dipasang di kota-kota besar dengan beberapa pertimbangan. Di tengah kota besar tidak memungkinkan dipasang SUTT karena sangat sulitnya mendapatkan tanah untuk tanah tower. Yang kedua, untuk row juga sangat sulit, pasti ada timbul protes dari masyarakat karena padat bangunan dan banyaknya gedung-gedung tinggi. Yang ketiga, pertimbangan keamanan dan estetika dengan adanya permintaan dan pertumbuhan beban yang sangat tinggi. Saluran kabel tegangan tinggi SKTT biasanya ini jenis kabel yang digunakan isolasi jenis polyethylene atau jenis kabel SLPE. Terus memerlukan biaya yang sangat lebih besar dibandingkan SUTT. Kelemahannya
Terus untuk transmisi antar pulau rawan timbul gangguan. Terus inti core-nya pertimbangan pemilihannya ada 240 mm core atau 300 mm core ya. Ini ada jenis kabelnya, ukurannya. Di Indonesia telah terpasang SKTT di bawah laut ya, maupun ini antara submarine kabel 150 kV Gresik, Tajungan Jawa Madura 150 kV dan juga submarine kabel 150 kV Ketapang Gilimanuk Jawa Bali. Jarak batas aman RO sesuai dengan Permen SDM nomor 2 tahun 2019. Daerah asir yang diasir ini adalah ruang bebas RO. Jarak bebas minimal vertikal, minimal tinggi tower 500 kV adalah 40 meter. Ya. Tinggi konduktor terendah adalah 18 meter. Yang ketiga, jarak aman konduktor ketegakan adalah 9 meter. Nah, maka tinggi pohon yang diizinkan maksimal tumbuh adalah 18 kurang 9, 9 meter. Berdasarkan Peraturan Menteri SDM nomor 18 tahun 2015, right of way atau RO atau ruang bebas adalah ruangan yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang koordinat konduktor SUTT dan sutet di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda-benda lainnya seperti SUTT dan sutet. Ketentuan jarak aman ruang bebas RO yang pertama, transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi SUTT, SKTT maupun SKLTT memiliki resiko tinggi terhadap keamanan dan kesehatan lingkungan, terutama menyangkut besarnya tegangan dan pengaruh medan listrik dan ditimbulkannya. Yang kedua, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah dan dipenuhi adalah ketentuan jarak aman RO pada daerah yang dilalui oleh jalur transmisi tegangan tinggi. Yang ketiga, dengan terpenuhinya jarak aman RO sepanjang jalur transmisi, maka tegangan tinggi harus keamanan dan kesehatan lingkungan dapat terpenuhi dengan baik. Dampak secara keamanan kesehatan dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, pada jalur SUTT yang lama pada umumnya tidak boleh didirikan bangunan. Selain itu, jalur SUTT banyak didirikan bangunan dengan pertimbangan selama jarak aman ruang bebas RO dipenuhi. Demikian penjelasan kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.